mulai dari pekerjaan persiapan, ya kan? Kalau kita lihat di lapangannya ya. Terus diganti coba pekerjaan persiapan. Nah, setelah pekerjaan persiapan, coba ganti-ganti itu Salma coba. Nah, di pekerjaan persiapan itu ya eh, ada koordinasi, ya kan? Yaitu melakukan koordinasi ya dengan eh, aparat setempat, kemudian penyiapan tempatnya, ya kan? Nah, kemudian kita akan melakukan sosialisasi di situ, ya kan? Itu persiapan kalau di lapangan, begitu ya. Terus lanjut kalau begitu. Nah, itu kurang lebih nanti kalau di lapangan pekerjaannya itu kita melakukan sosialisasi di lapangan. Misalnya jembatan itu di mana posisinya, begitu ya kan? Misalnya kalau ini misalnya jembatan misalnya ya, kalau itu gedung juga sama kita lakukan sosialisasi juga seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, setelah itu tahapannya kan kita melakukan mobilisasi, ya kan? Mobilisasi mulai dari personil sampai dengan alat, ya kan? Kalau personil itu mulai dari topnya sampai ke pekerjanya, ya kan? Nanti itu mengenai personil. Kemudian kalau mobilisasi alat ya, mulai dari hal-hal yang paling kecil ya sampai ke alat beratnya, ya kan? Kalau mobilisasi alat, ya kan? Kemudian yang ketiga mobilisasi bahan. Nah, mobilisasi bahan karena kita pondasi ya, ya artinya kalau kita beli dari pabrik ya artinya kita dapatkan misalnya material itu berupa tiang pancang misalnya gitu kan. Tapi kalau misalnya berupa bor misalnya kan berarti kan kita harus ada batching plan. Kalau enggak kita beli beton itu dari luar kalau misalnya posisi project itu di kota gitu ya. Oke, lanjut kalau begitu. Nah, kurang lebih mobilisasi itu ya nggak hanya misalnya melalui darat, kadang-kadang melalui laut juga begitu kan. Kalau misalnya proyeknya misalnya di luar kota misalnya begitu kan, misalnya di Sumatera atau di Kalimantan begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi mobilisasinya bisa aja pakai pesawat, bisa pakai kapal laut, bisa pakai darat gitu ya. Oke, lanjut kalau begitu. Nah, kemudian di kantor pun ya kita harus mempersiapkan gambar-gambar yang dibutuhkan, ya kan? Nah, gambar kerja itu yang biasa kita sebut dengan shop drawing, ya kan? Itu terus kita matangkan begitu ya. Jadi betul-betul nanti setelah di lapangan dia sudah siap begitu, ya. Oke, lanjut. Nah, jadi pengadaan material untuk pekerjaan persiapan itu ya harus betul-betul kita pastikan begitu ya, ya. Nah, artinya eh, kita sudah dapat kepastian kalau material-material yang kita mau beli itu sudah pasti gitu loh, ya. Jadi kalau misalnya kita butuh misalnya pasir, semen, apa segala macam, suppliernya itu sudah pasti kalau misalnya bakal mengirim begitu. Tinggal nunggu perintah dari kita. Ataupun kalau kita misalnya untuk yang pancang segala macam, itu juga begitu, ya. Ada kepastian kalau material itu bisa dikirim ke tempat atau ke proyek kita begitu, ya.
Nah, tentu persiapan-persiapan tersebut ya kan harus betul-betul ya sesuai dengan time schedule kita begitu ya. Nah, kalau misalnya di sini yang panjang ya harus sesuai dengan apa jadwal kita kapan itu yang pantang itu misalnya harus dikirim gitu ya. Kalau misalnya bor file ya kan ya alat-alatnya sudah harus ada di sana begitu. Kemudian bahan-bahannya juga sudah harus ada di sana begitu ya. Begitu ini mengenai pengadaan material untuk pekerjaan persiapan tersebut begitu ya. Nah, kemudian kalau dilihat gambar itu adalah kantor sementaranya ya, kantor proyek untuk sementara, ya kan? Bisa berupa bangunan semi permanen, bisa misalnya bangunan yang dari material lain seperti kontainer tersebut kan, bisa dirubah menjadi kantor begitu. Terus lanjut. Nah, ini ya kantor-kantor yang dibangun di proyek seperti itu. Kalau misalnya tergantung besar kecilnya si proyek tersebut ya, gitu. Ya, kalau misalnya eh, pancang untuk gedung, misalnya gedungnya besar, ya tentu pekerjaannya banyak sehingga memerlukan kantor yang luas ya. Oke, terus. Nah, gudang material dan peralatan juga itu diharapkan bisa ya untuk mendukung proyek tersebut begitu kan. Kalau gudang material ya misalnya untuk yang kita butuhkan misalnya pasir, semen ya kan. Nah, bahan-bahan yang harus disimpan dan jangan terkontak, jangan misalnya terganggu akibat kontak luar misalnya seperti udara ya. Nah, itu harus di dalam ruangan tertutup gitu kan, ya kan. Kemudian kalau alat juga harus ditaruh di tempat-tempat yang bisa melindungi gitu ya, begitu. Karena alatnya pasti mahal gitu ya, seperti teodolit ya kan, dan lainnya begitu ya. Oke, lanjut coba. Nah, kemudian pagar project juga perlu ya supaya mengamankan project kita begitu ya, pagar project itu ya. Jangan sampai terbuka, kalau terbuka ya nggak terkontrol nanti keluar masuknya semua baik orang, alat, material gitu ya. Perlu gitu ya. Oke, lanjut coba. Nah, kemudian papan nama project juga biasanya dicantumkan. Terus lanjut. Nah, kebutuhan lain utilitas ya, kebutuhan listrik kerja, kemudian kebutuhan air kerja itu perlu juga ya. Oke, terus lanjut. Nah, kemudian K3-nya ya. K3-nya perlu kita sosialisasikan ya kan? Nah, jadi K3 perlu disosialisasikan menyangkut semua aspek yang berhubungan dengan pekerjaan ini ya. Oke, lanjut. Nah, hal-hal yang berhubungan dengan keselamatan kerja itu terus apa dijaga gitu ya. Pagi-pagi mesti safety talk ya kan. Kemudian pas istirahat ya itu dievaluasi gitu kan. Ya begitu mau pulang juga dievaluasi lagi. Terus menerus biasa safety talk itu ya. Ya jadi pagi setelah istirahat ya kan pas mau pulang juga ya dilakukan terus ya. Minimal sehari sekali. Waktu pagi hari soft talk gitu ya. Oke lanjut kalau begitu. Nah, area pekerjaan itu perlu bersih, ya kan?
Jadi memang area pekerjaan itu uh, harus dibersihkan, harus benar-benar uh, nyaman lah orang bekerja di situ, ya, gitu. Oke, lanjut kalau begitu. Nah, kemudian utilitas, utilitas itu harus kita ketahui ya kan, ada kabel kah di situ, ya, ada pipa PDAM kah, ada pipa fiber optik kah, ya kan, ada kabel telepon kah, ya kan, ada sparring ya yang ditanam di daerah sekitar situ, ya kan. Nah, jadi jangan sampai nanti pondasi kita itu nanti merusak utilitas yang ada, makanya harus dicek dulu. Biasanya kita melakukan pengecekan ya dengan detektor ya, detektor logam yang bisa membaca beton begitu kan ya. Nah, alat-alat detektor itu nanti akan memetakan semua yang ada di lokasi kita begitu, sehingga pada saat kita melakukan pembersihan ya untuk melakukan pemancangan ya semua sudah tergambarkan. Jadi nggak ada lagi nanti kalau misalnya begitu kita mancang kena kabel fiber optik atau kena pipa gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ya, si yang harus diperhatikan ya kan, itu. Lanjut aja, terus telepon PLN ya, ya kan. Nah, kemudian pemasangan boplang ya, pemasangan boplang ini itu kita melakukan marking ya supaya nanti grade-grade-nya itu terpetakan ya. Baik grade-nya nanti kan ada misalnya A1, B5 segala macam itu terpetakan semua nanti ya kan. Nah, kemudian levelingnya juga ya. Jadi levelnya itu diambil dari mana ya tentu dari hasil pengukuran sehingga pada saat kita melakukan marking ya itu dengan mudah kita menemukan lokasinya begitu ya. Nah, bukan berarti nanti kita sudah melakukan marking patokannya itu aja enggak. Artinya setelah kita melakukan marking pun kita biasanya untuk memancang atau melakukan pembohongan untuk fondasi biasanya kita tembak lagi pakai alat teodolit begitu ya. Nah, tapi dengan adanya boplang ya, ya, marking yang ada di lapangan itu bisa dengan cepat nanti kita mengidentifikasi ya posisi misalnya tiang panjang kita gitu. Oke, lanjut. Nah, ini dengan alat nanti kita marking dulu ya kan, ya, tiangnya di mana, posisinya di mana. Nah, itu baru akurat gitu nanti ya, sehingga nggak meleset lagi gitu. Oke, lanjut coba. Nah, pekerjaan pondasi. Pondasinya itu sendiri kan kita di sini kita bagi dua yaitu dangkal sama dalam. Kalau dangkal langsung pondasi sumuran ya, pondasi langsung sama pondasi sumuran ya kan. Pondasi sumuran misalnya 4 meter itu masih dangkal ya. Kemudian kalau pondasi dalam ya ada pondasi sumuran, bisa aja pondasi sumuran sampai 20 meter, 30 meter ya kan. Kemudian tiang pancang sama tiang bor ya kan. Nah, di sini tiang bor sama tiang sumuran itu apa bedanya? Kalau sumuran biasanya pakai manual biasanya kan. Nah, kalau tiang bor ya kan, jadi memang dia dibor begitu ya. Begitu. Nah, pondasi sumuran kalau misalnya lebih dari 6 meter nggak bisa pakai manual juga, harus pakai mesin. Ya, kalau pakai manual dikhawatirkan terlalu lama. Kalau tiang pancang jelas. Kita beli di pabrik pancangnya, kemudian kita pancangkan. Ya, kalau materialnya sendiri terdiri dari kayu, baja, ataupun beton. Umumnya kan yang paling banyak itu tiang pancang beton ya. Kalau tiang bor pasti beton ya. Nanti kalau terbuat dari baja ada bentuknya H, ada bentuknya pipa. Kalau beton juga ya ada yang bertulang ya kan, yang normal biasa, ada yang beton peratakan ya. Artinya dia ditarik dulu, kemudian baru nanti dipancangkan ya. Di stressing dulu nanti dia ya. Oke, lanjut.
ya. Nah, tadi tiang pancang tadi ya, kalau dari kayu nanti itu yang kita kenal sebagai cerucuk itu ya nanti ya. Kemudian tiang baja ya kan, untuk struktur biasanya seperti itu. Kemudian tiang beton bertulang dari pracetak, tiang beton pratekan atau pracetak, tiang bor beton cor langsung di tempat ada ya. Jadi tiang bor beton, jadi begitu kita ngebor, pasang tulangan, langsung kita lakukan pengecoran gitu. Oke, lanjut. Nah, ini daftar ya. Kalau pondasi itu diameternya berapa? Ini daftar yang ada di pasaran biasanya seperti itu, ya kan? Nanti ada diameternya itu berapa, ya kan? Biasanya yang jualan itu kan pabrik-pabrik beton itu sudah mengeluarkan brosur-brosurnya sendiri, ya kan? Nah, kurang lebih nanti kalau tiang baja ukurannya berapa, pipa ukurannya berapa, ya, tiang beton pracetak berapa, semua ada daftarnya berdasarkan yang mereka produksi tentunya gitu kan. Nah, jadi kemudian eh, bebannya berapa nanti ya gak? Ya, terus kalau kedalaman tergantung dari soil investigasi, ya kan? Kalau misalnya kedalaman soil investigasi misalnya 20 meter, ya berarti tiang panjangnya 20 meter, ya kan? Nah, cuman nanti kalau misalnya dia terlalu panjang, mungkin diameternya harus besar. Kalau enggak, dia akan tekuk gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini jenis pondasi tipikal untuk berbagai kedalaman stratum pendukung. Ada 4 ya. Pondasi langsung 0 sampai 3 meter kedalaman lapis pendukung, 3 sampai 10 meter kedalaman lapis pendukung ya. 10-20 ya kan. Kemudian pondasi baja 10 meter lebih ya. Begitu ya. Kedalaman lapis pendukungnya gitu ya. Terus lanjut. Nah, tiang pancang itu kalau eh, ada tumpu, ada geser ya. Kalau tumpu itu tiang uji, loading test, panjang tiang, alat pancang, kalendering, material tiang pancang, daya dukung tanah, dan penyambungan tiang. Ya kan? Kalau geser, panjang tiang, daya dukung tanah, kalendering, alat pancang, material tiang pancang, penyambungannya begitu kan? Itu, itu kalau tiang pancang ya. Oke, lanjut. Nah, ini tiang pancang tadi. Kalau tumpu itu maksudnya end bearing ya. Kalau geser itu friction pile. Jadi ada end bearing. End bearing itu yang menumpu ya, yang diandalkannya itu yang menumpu. Kalau friction pile kita mengandalkan friksinya gitu. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah pengajuan kesiapan kerja pondasi. Artinya kita sudah siap untuk melakukan pemancangan ini. Ini langkah-langkahnya, ya. Jadi program yang terinci untuk pekerjaan pemancangan, ya. Rincian metode yang diusulkan untuk pemancangan atau penurunan tiang bersama dengan peralatan yang akan digunakan, perhitungan rancangan, termasuk rumus pemancangan, ya kan? Kemudian si perhitungan rancangan, ya kan? Kemudian D usulan untuk pengajuan pembebanan tiang pancang. D persetujuan tertulis dari pengawas pekerjaan untuk mengajukan
pengajuan tersebut gitu kan. Nah ini artinya sebelum kita mancangnya itu kita ngajin usulan dulu begitu ya. Nah kurang lebih 1, 2, 3, 4 A, B, C, D, E itu harus dipenuhi sebelum kita melakukan pemancangan begitu. Oke lanjut. Nah ini contoh fondasi sumuran ya, gitu kan. Ini fondasi sumuran yang kita buat begitu ya. Jadi dibor, habis dibor, pasang tulangan, begitu pasang tulangan, kemudian dicor, udah selesai seperti itu ya. Oke sampai di sini kalau misalnya ada yang mau ditanyakan mengenai pengantar ini ya. Jadi saya cuma review dulu ini ya sebelum melakukan apa sebelum melakukan saya memberikan studi kasus ya. Oke kalau begitu sementara kalau ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada, Pak. Oke, gini, sebelum saya lanjutkan, mungkin kamu perlu baca dulu mengenai studi kasus ya. Ya, ada studi kasus yang tentunya sudah ditulis seseorang begitu ya. Nah, kemudian mengenai penurunan fondasi, kamu baca dulu aja ya. Sementara nanti kalau ada misalnya misalnya ada pertanyaan silahkan nanti ya. Nah ini saya share dulu studi kasus tersebut ya. Baik, Pak. Baik, Pak.